warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Hasyifa Sibuan dengan NIM 231094001. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran udara dan kebisingan. Yang pertama adalah sejarah pencemaran udara. Yang dimana pertama, era pra-industri. Sebelum revolusi industri, pencemaran udara sebagian besar disebabkan oleh sumber alami seperti letusan gunung berapi, kebakaran hutan, dan debu dari hutan. Nah, yang kedua adalah revolusi industri, yaitu abad ke-18 hingga ke abad 19, di mana revolusi industri membawa perubahan besar dalam skala dan intensitas pencemaran udara. Yang ketiga ialah abad ke-20. Pada abad ke-20, penggunaan kendaraan bermotor meningkat pesat, menambah emisi polutan seperti nitrogen oksida atau NOx dan hidrokarbon. Insiden pencemaran udara yang parah seperti peristiwa Great Smoke di London pada tahun 1952 menyebabkan ribuan kematian dan mendorong pemerintah untuk melakukan dan mengatur emisi dan memperkenalkan undang-undang lingkungan. Nah, yang keempat ada era modern. Saat ini pencemaran udara menjadi isu global yang dengan dampak yang sangat meluas, termasuk perubahan iklim dan emisi dari industri, transportasi, dan pembakaran biomasa terus menjadi sumber utama polusi udara. Kemudian ada sumber pencemaran udara yang dibedakan menjadi sumber pencemaran alami dan sumber pencemar buatan manusia. Pada sumber alami yaitu terdapat letusan gunung berapi yang menghasilkan gas seperti sulfur dioksida atau SO2 dan partikel abu yang dapat menyebar ke atmosfer. Yang kedua ada kebakaran hutan, di mana menghasilkan karbon monoksida atau CO, karbon dioksida atau CO2, dan partikel-partikel halus. Yang ketiga ada debu dari tanah, yang dimana angin dapat mengangkat partikel debu dari tanah kering dan menyebarkan ke udara. Yang keempat, proses biologis, emisi gas metana atau CH4 dari rawa-rawa dan aktivitas mikroorganisme di tanah. Dan yang kedua ada sumber buatan manusia. 1. Industri dan pabrik, yang dimana menghasilkan berbagai polutan seperti SO2, NOx, dan partikel halus dari proses pembakaran dan produksi. Yang kedua, kendaraan bermotor, di mana emisi dari kendaraan bermotor mengandung CO, NOx, HC, dan partikel halus. Yang ketiga, pembakaran bahan bakar fosil, yang dimana pembakaran batu bara, minyak, dan gas alam untuk energi menghasilkan polutan seperti CO2, SO2, dan NOx. Yang keempat, pertanian. Dengan penggunaan pupuk dan pestisida dapat melepaskan amonia atau NH3 dan senyawa organik volatil atau VOC ke udara. Dan kelima adalah kegiatan dari rumah tangga. Selanjutnya adalah jenis pencemaran udara, yang dimana terdapat dua jenis pencemaran. Pertama, pencemaran udara primer. 1. Karbon monoksida atau CO, yaitu gas beracun yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna bahan bakar fosil, seperti yang terjadi pada kendaraan bermotor dan proses industri. Yang kedua, sulfur dioksida atau SO2, dihasilkan dari pembakaran batu bara dan minyak bumi yang mengandung sulfur, dan polutan ini sering berasal dari pembangkit listrik ataupun pabrik. Yang ketiga, nitrogen oksida atau NOx, yang dimana nitrogen oksida ini terbentuk dari pembakaran bahan bakar pada suhu tinggi seperti di mesin kendaraan ataupun pembangkit listrik. Yang keempat, partikulat atau PM10 dan PM2,5, partikel halus yang dapat berasal dari debu, asap, dan pembakaran bahan bakar. Yang kedua, pencemaran udara sekunder. Yang pertama, ozon troposferik atau O3 terbentuk dari reaksi kimia antara nitrogen oksida atau NOx dan senyawa organik volatil atau VOC di bawah sinar matahari. Ozon di permukaan tanah ini berbahaya bagi kesehatan manusia. Yang kedua, ada asam nitrat atau HNO3 yang terbentuk dari reaksi antara nitrogen oksida atau NOx dan air di atmosfer. Yang ketiga ada asam sulfat atau H2SO4. Nah, kemudian ada dampak pencemaran udara, yang dimana ada dampak kesehatan, dampak lingkungan, dan dampak kesehatan. Yang pertama, dampak kesehatan, yaitu penyakit pernapasan, penyakit kardiovaskular, dan kanker paru-paru, serta iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Kemudian ada dampak lingkungan. Pertama, hujan asap, kerusakan ekosistem, penipisan lapisan ozon. Dan yang ketiga ada dampak ekonomi,
yaitu biaya kesehatan, kerusakan infrastruktur, dan penurunan produktivitas pertanian. Terakhir adalah regulasi terkait pencemaran udara di Indonesia. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara, yang dimana peraturan ini menetapkan standar kualitas udara ambien, baku mutu emisi sumber tidak bergerak, dan baku mutu emisi kendaraan bermotor. Nah, yang kedua adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Permen LHK Nomor 14 Tahun 2020. Yang ketiga adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Permen LHK Nomor 13 Tahun 2021 tentang sistem informasi pemantauan emisi industri secara terus-menerus. Nah, yang keempat adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Permen LHK Nomor 12 Tahun 2021 tentang baku mutu emisi daur ulang baterai litium. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menjelaskan materi poin-poin di atas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.